kabar hari ini Hasan? Baik. Alhamdulillah baik. Ayah, ibu sehat? Sehat. Ya. Hasan dari berapa keluarga? Ketiga. Pertama. Anak pertama. Adik berapa orang? Dua. Nah sekarang Hasan di kelas 2 ya? Ya. Kelas 2 jurusan? Jurusan TBSN. Oh ya, ini Hasan. Jadi ibu dapat informasi dari petugas piket. Katanya Hasan tadi pakai sandal ya, Ya. di sekolah ya? Iya. Ya. Kenapa pakai sandal? Karena di rumah saya lecet dan jalannya susah Oh, tapi dan hujan lebat. hujan lebat. Oke. Tapi di sekolah Hasan tahu ya bahwa Nggak boleh nggak bersandal. boleh ya. Iya betul, nggak boleh bawa sandal, nggak boleh pakai sandal ke sekolah karena aturannya di sekolah itu harus pakai sepatu, betul ya? Betul. Nah jadi menurut Hasan kalau misalnya pakai sandal gimana jadi? Denda. Berarti yang kalau di sekolah misalnya Hasan pakai sandal itu tindakan dari piket biasanya seperti apa? Ya kasih sandal lagi. Nggak dikasih sandal, berarti Hasan harus jalan kaki. Iya. Nggak pakai. Bawa pulang dan Oh, nggak bawa sandal. Jadi pulangnya? kaki. Baik. Berarti kalau misalnya sudah tahu di sekolah sudah ada peraturan tidak boleh pakai sandal. Kemudian sandal Hasan juga diambil oleh petugas piket kalau misalnya Hasan pakai sandal, ya kan? Nah ke depan alasan Hasan pakai sandal itu katanya karena di desa Hasan itu tinggalnya jauh dari jalan raya. Ya. Kemudian di pegunungan ya, Ya. jauh berapa lama perlu waktu dari rumah ke sekolah? Setengah jam berarti sekitar 30 menit. Nah itu di pegunungan biasa hujan. Kemudian jalannya itu bagus nggak? Jalan enggak. Baru mau perbaiki. Berarti banyak batu atau memang tanah longsor? Batu. Oh berarti ke depan kalau misalnya melihat kondisi perkampungan Hasan yang jauh dari sekolah, kemudian juga nggak memungkinkan Hasan pakai sepatu ya? Nggak memungkinkan Hasan pakai sepatu. Nah, ada bawa sepatu dalam mesin. iya berarti ke depan Hasan harus bawa sepatu ya kan? Berarti caranya bagaimana tadi Hasan bilang? Bawa sepatu bilang bawa besar. Kapan itu dipakai berarti? Sampai sekolah. Sampai di sekolah. Jadi alternatifnya boleh nanti Hasan dari rumah pakai sandal karena mengingat jalan yang tidak bagus, kondisi kampung juga tidak mendukung, jalannya becek, berlumpur atau banyak batu, berarti Hasan bawa sepatu dalam bagasi. Nah sampai di sekolah nanti baru dipakai. Bagus Hasan seperti itu. Jadi kedepannya bisa ya seperti itu berarti ya. Udah berarti itu saja Hasan. Sekarang Hasan sudah tahu bahwa di sekolah tidak boleh pakai sepatu. Dan Hasan kenapa tidak pakai sepatu? Karena memang hujan, karena becek, dan jalannya rusak. Nah alternatifnya berarti nanti Hasan bawa sepatu dalam bagasi rendah. Sampai di sekolah baru dipakai. Baik Hasan, semoga bisa bertahan nanti dan bisa dijalankan, tidak lagi melanggar aturan sekolah. Ya Hasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ansari, kelas 2 jurusan TBSN, tinggal di desa yang jauh dari jalan raya. Dengan kondisi jalan berlumpur membuat saya harus memakai sandal waktu pergi ke sekolah, dan itu pun membuat saya melanggar aturan sekolah. Setelah saya berdiskusi dengan ibu ajarnya, saya mendapat solusi untuk tidak melanggar aturan lagi, dan cara membawa sepatu dalam
bagasi. Kemudian sampai di sekolah saya memakainya. Hai Ibu, apa kabar hari ini Bu? Baik saja. Alhamdulillah, semoga sehat. Oh iya Bu, tadi pas saya masuk dan jumpa sama orang piket, saya dapat informasi bahwa Ibu hari ini telah datang ke sekolah. Ya benar. Sehingga kalau telat datang ke sekolah, berarti nanti telat masuk ke kelasnya. Sudah telat datang ya telat. Kalau di sekolah kita ini jam berapa masuknya Bu kita sekolahnya? Jam 7.45. Jam 7.45. Ibu datang jam? Udah mau jam 8. Udah mau jam 8. Iya, saya juga perhatikan tadi di kelas siswa sudah menunggu sebenarnya. Ibu mengajar pelajaran PPKN. Iya Ibu, kira-kira nih Bu, kalau misalnya telah ke sekolah, berarti kita sudah Dan melanggar aturan karena sebelumnya aturan di sekolah itu jam 7.45 sudah di kelas ya Bu. Ya. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, kenapa ya? Kok bisa telat hari ini? Kenapa bisa telat? Untuk hari ini saya datang musibah. Kebetulan ini musim hujan. Hujan diguyur terus, saya masuk air ke kamar, ke dalam rumah semuanya. Gimana? Tadi pagi-pagi sepatu saya sudah basah, kebetulan saya taruh di bawah. Semua lemari semua masuk air. Itu tempat tidur dari di bidang air. Bagaimana? Apa solusinya? Tempat saya pindahkan yang penting-penting dulu. Oh iya, Ya. saya perhatikan juga sekarang memang Saya lagi ambil- musim hujan ya. Ya, Lagi musim saya ambil hujan. yang lebih pentingnya, diutamakan yang utama, yang lebih utama. Namun ini utama juga, tapi saya utamakan yang sangat utama dulu. Supaya bagaimana perjalanan saya tidak terancam. Di sekolah sudah terancam, di pasar dikorbankan salah satu. Pilih antara Oh dua. iya Bu. Ibu jauh ya rumahnya dari sekolah jauh ya? Tidak berapa jauh. Tidak seberapa Ah, jauh. tidak Ibu seberapa ke sekolah naik apa? Naik motor ya? Naik motor. Naik motor. Iya memang saya perhatikan, memang kita rasakan lah di daerah kita sekarang ini lagi musim hujan, Ya. lagi musim hujan dan itu membuat pasti kita terkendala seperti Ya, ya. itu Ibu ya. Namun supaya karena kita kan punya kewajiban untuk mengajar jam sekian, Ya. sehingga kita harus berupaya berusaha lebih keras lagi supaya ke depan tidak terulang lagi untuk datang ke sekolah terlambat. Seperti itu. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu supaya tidak telat lagi nanti dengan kondisi hujan nih sekarang, meskipun hujan tapi saya harus datang ke sekolah cepat, harus Ya. tepat waktu. Ya. Kira-kira apa nih solusinya Bu? Ya, solusinya bagaimana ya? Kita bersihkan rumah masih dalam keadaan gelap kan tidak mungkin. Itu buang air dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap masih jam 5 kita sudah selesaikan untuk mengeluarkan air semua. Tapi belum selesai. Diusahakan secepat mungkin tapi nggak selesai juga. Itu saya datang jam 8 itu sudah saya tinggalkan kepentingan yang utama saya tinggalkan. Saya ambilkan kepentingan yang lebih utama lagi yaitu anak siswa kita di kelas bagaimana. Seandainya saya tidak ngajar masuk jam 4, saya tengok jam saya mau telepon bapak itu lampu mati, baterai HP tidak ada. Ya. Bagaimana saya mau berhubungan dengan sekolah? Bapak kepala sekolah tegur kenapa enggak telepon, baterai enggak ada, mati lampu. Dari kasih mati lampu dari kemarin ada angin jadi gimana mau cas? Jadi itu akan datang saya dengan sengaja saya tidak pernah buat seperti ini. Saya tidak pernah. Saya orangnya biasanya saya jaga kapan waktunya yang harus saya sampai ke sekolah, harus saya ngajar, harus saya jalani tugas yang saya emban. Jadi, berarti ini bukan hal yang sering ya Bu ya, tidak karena sering. memang Musibah. karena Ya. musibah. Cuma walaupun demikian kita Ya. punya kewajiban juga. Jadi berarti ke depan akan lebih berusaha lagi supaya dalam kondisi apapun kita akan mengutamakan yang namanya kewajiban kita.
seperti itu ya Bu Ya, kalau tidak ada halangan, ini HP saya aktif, saya hubungi kepala sekolah, saya hubungi piket, saya hubungi siapa-siapa yang pantas, saya patut saya hubungi. Ini saya hubungi pun tidak, kenapa? Baterai nggak ada, Baterai HP tidak baterai HP nggak ada, udah datang angin dari kemarin, udah dikasih mati lampu semuanya. Jadi kita mau bagaimana lagi? Ini hal terpaksa yang harus saya lakukan. Saya korbankan salah satu, pun tidak korban sekorban-korbannya, saya korban beberapa menit cuman. Adalah 25 menit begitulah kira-kira. Berarti ke depan kalau misalnya kondisinya akan terjadi seperti ini lagi, seperti hujan, ya kan? Kita musim hujan kan bisa tahu nih. Ini lagi musim hujan, berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian kalau misal di sekolah di rumah sudah terselesaikan semua pekerjaannya, berarti besoknya kalaupun harus ke sekolah itu berarti harus mempersiapkan segala sesuatu seperti jas hujan juga, ya kan? Jas hujan. Kemudian kalau memang tidak bisa nanti menghubungi kawan-kawan untuk menggantikan posisi mengajar, berarti dengan kondisi musim hujan ini solusinya, meskipun kita punya kendala di rumah, itu harus kita prioritaskan juga untuk mengajar. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kedepannya kita kesampingkan dulu. Ini berarti di sekolah, di rumah ada musibah, kemudian di sekolah juga harus terlaksana. Itu seperti apa berarti Bu harus? Dengan kondisi ini HP mati, kemudian rumah lagi banjir, tapi sekolah punya tanggung jawab. Solusinya seperti apa Bu kira-kira? Kurang-kurangnya saya hubungi kepala sekolah dulu, atau saya hubungi siapa petugas piket, tolong kontrol sebentar, saya terlambat sedikit lah, tolong kontrol itu kelas saya sebentar. Lagi saya datang ke sekolah, belum saya sampai ke kelas, ada pengganti lah, saya minta kepada piket sebentar jaga keadaan disiplin kelas supaya anak-anak di kelas itu berjalan sebagaimana mestinya. Saya kasih tahu kepala sekolah, saya minta bantuan petugas piket, barang beberapa menit lagi saya jalan. Iya, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan seperti yang ingin dilakukan, seperti yang kita bicarakan tadi. Semoga tidak ada lagi yang namanya kita telat datang gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik.